bisa kita bawa kecuali amal. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam, fi riwayah idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu. Apabila seorang manusia mati, dia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus segala amalan. Begitu mati kau tak bisa sholat. Kalau sudah mati masih bisa sholat, kalau hidup pun kadang tidak sholat, apalagi kalau mati. Mati tidak bisa sholat, mati tidak bisa ibadah, mati tidak bisa lagi puasa, mati sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Anjir boleh, anali ibadah, anali tembayang, yang ini wadah tembayang mentahudin. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, terputus amalannya, illa min thalath, kecuali sumbernya dari 3. Pintu rezeki sebanyak-banyaknya, kerja sekuat-kuatnya, tapi ingat, kalau Allah katakan berhenti, putus sudah. Maka sebanyak apapun pintu pekerjaan, sebanyak apapun pintu rezeki yang kita buka, jangan pernah tutup satu pintu yang tidak pernah usai, yang tidak pernah putus. Wa tazawwadu, dan carilah perbekalan sebanyak-banyaknya. Tapi kalian warga Aceh harus tahu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah shadaqatun jariyah, yang kedua ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan ilmu itu orang-orang dapat meneguh keteduhan, ilmu yang dengan ilmu itu orang-orang hilang kehausannya, ilmu yang dengan ilmu itu kehadiran kita dapat dirasakan oleh orang-orang. Man izdada ilman, siapapun yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi dia tidak bertambah kedekatan dengan Tuhan, tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, lam yazdad minallah illa bu'da, maka tidak ada yang bertambah sejatinya kecuali jauh kepada Allah, jauh daripada Allah. Ilmu, saat Allah ingin menaikkan seseorang, maka Allah menaikkannya dengan ilmu. Nabi Allah Adam ketika dia hendak diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, malaikat mengatakan bahwa manusia hanya akan berbuat kerusakan. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah untuk memuliakan Adam? Wa 'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan Adam. Seandainya ada sesuatu yang lebih bisa memuliakan kita daripada ilmu, maka Allah akan melakukan itu untuk Adam. Maka ini buktinya bahwa dengan ilmulah seseorang itu bisa menjadi mulia. Apakah harus menjadi seorang yang berilmu? Engkau penuntut ilmu, engkau mulia. Engkau dekat dengan orang yang berilmu, engkau mulia. Orang yang berilmu yang dapat mendekatkanmu kepada Allah. Karena kata para sahabat, ya Rasulullah, dengan siapa kami duduk kalau engkau sudah tiada? Apa kata Nabi? Dengan orang-orang yang kalau kau melihat dia, engkau mengingat Allah. Ilmu yantafi'u bihi. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu. Silakan investasi sebanyak-banyaknya, silakan menabung sebanyak-banyaknya, tapi semua akan usai kecuali satu tabungan ini yang menjadi investasi abadi kita sampai akhirat nanti, adalah anak-anak yang soleh yang kita hantarkan untuk belajar di pesantren, yang kita hantarkan untuk jabut budaya-daya. Inilah mereka yang kelak akan mendoakan kita ketika menggambarkan siapa itu anak yang soleh. Rasulullah mengatakan waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Sidang hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun atas dasar takwa, min awwal yaum, dari awal hari itu. Dulu para ulama dan umara membangun ini masjid, dari pertama niatnya adalah takwa. Islam masuk dari samudra pasai,
Islam masuk dari Perla, Islam masuk dari Darussalam, dari Aceh. Dari awal Aceh sudah mewakafkan dirinya untuk Islam, maka orang dahulu sudah mengawinkan antara adat dan syariat. Maka jika hari ini kita melihat generasi-generasi muda yang perilakunya jauh dari nilai-nilai agama, kebiasaannya jauh dari moral-moral agama, maka ini adalah PR dan tugas kita bersama. Sebab dari awal orang tua kita sudah membangun ini daerah alat taqwa. Min awwal yawmin ahabbu an taquma fi. Poin terakhir Allah tutup. Kenapa masjid ini bisa mulia? Kenapa tempat ini bisa mulia? Kenapa Aceh disebut bangsa telebeh hati rundonya? Mantan telebeh? Pat lebih tengok. Pegah-pegah doh bangsa telebeh hati rundonya. Pat lebih tengok. Ketika kita menjaga nilai-nilai yang sudah dibangun oleh para leluhur. Tapi jika semakin hari nilai-nilai itu diporak-perandakan oleh generasi muda, tapi jika semakin ke sini nilai-nilai itu dihancurkan, maka baik pegah dro bangsa telebeh ati hurung do. Fihi rijalun yuhibbu an yatatahharu. Yang membuat bangsa ini jadi bangsa telebeh bukan karena tempatnya, bukan karena tanahnya, benar kaya alamnya, benar makmur tanahnya, benar kekayaan alam itu ada, tapi fihi rijal, di sana ada orang-orang, di sana ada tokoh-tokoh yuhibbuna an yatatahharu, yang mana mereka itu senang berbuat hal-hal yang bersih, senang berbuat hal-hal kebaikan, senang berbuat ketaatan. Maka jika ini tempat, meskipun semulia apapun, jika di dalamnya diisi oleh orang-orang jahat, maka tempat itu berubah menjadi jahat. Kenapa? Karena tonggak perubahan adalah manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Kalian manusia, kitalah yang menggerakkan perubahan. Jadi maju mundurnya satu tempat, berkah tidaknya satu tempat adalah tergantung kita isi itu tempat dengan amalan-amalan yang seperti apa. Namun melihat tempat ini yang begitu penuh oleh jamaah Bapak Ibu sekalian, insyaallah Aceh tidak pernah kehilangan generasi emasnya. Aceh tidak pernah kehilangan generasi yang peduli dan cinta terhadap agama. Amin ya rabbal. Nyolah masjid ramai, tapi luar masjid mantan dengar masjid kira-kira. Dengar masjid. Semoga perkumpulan seperti ini kita dapat masuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, yang diberikan keteduhan di saat tidak ada keteduhan. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masjid, orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Siapa orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid? Saat tubuhnya keluar dari masjid, hatinya masih berbisik ingin berada di dalam masjid. Tapi melihat gerakan-gerakannya, apakah kita ingin keluar dari masjid? Tidak ada jawaban, artinya benar. Masya Allah, tabarakallah. Lamanya Bapak Ibu beriktikaf di sini dari maghrib hingga menunggu waktu salat isya, masuk isya, dan masih tetap duduk beriktikaf di sini. Saya rasa ini adalah bukti bahwa kehadiran saudara-saudara sekalian adalah sebagai bentuk makna hadis yang Rasulullah sebutkan, qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di surga. Amin amin ya rabbal. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena niatnya memang jak sawo gampung jak kalan sedara nyonya kana kalan don manduk lentuan dan lentuan kalau don kalan urung don mamanduk, insyaallah li hajat lentuan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir. Alhamdulillah, kita berikan ucapan kepada guru kita bersama.
sang motivator kita bersama Tunku Habibie Nawawi, itu juara aksi Akademi Sahur Indonesia, yang telah memberikan ceramah, nasihat dan tausiahnya untuk kita bersama. Dan ucapan permohonan maaf juga disampaikan oleh dari tim beliau, karena beliau dari perjalanan yang jauh dari Aceh Selatan dan baru saja tiba maghrib tadi di kota Banda Aceh. Untuk kita doakan perjalanan Tunku Habibie Nawawi yang terus melanjutkan dakwahnya keliling Aceh, bahkan keliling Indonesia, dan hingga nanti beliau kembali melanjutkan pendidikan beliau di Yaman, diberikan kesehatan dan menjadi motivasi untuk seluruh generasi Aceh lainnya. InsyaAllah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam tinggal subuh, nanti subuh kita akan hadir di Masjid Oman insyaallah. Doakan semoga sehat-sehat, tak merempok di Masjid Oman insyaallah. Amin. Muhammad mandung sehat insyaallah. Nya megagak di jalan Madinah apa laki mah beredah ada untuk salam terus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Demikian hadirin berbahagia, rangkaian acara Tabligh Akbar yang telah kita saksikan bersama-sama, dan insyaallah kami ucapkan terima kasih.